Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi sahabat yang sedang menonton membuka video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat menjadi solusi sekaligus jalan keluar bagi permasalahan sahabat. Sebelumnya izinkan saya untuk selalu mendoakan sahabat yang sedang menonton video ini, khususnya dan umumnya untuk teman-teman kita yang sudah mampir menonton channel YouTube saya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kemudahan, dan kelancaran, baik rezeki kita, usaha kita, maupun pekerjaan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik para sahabat pemburu dolar di internet, baik dengan menggunakan multi akun tugas recaptcha auto solve seperti ini, ataupun mereka yang memburu dolar dengan menggunakan multi akun captcha seperti ini. Semuanya sama aja ya, untuk mempercepat penghasilan kita dalam hitungan detik atau dalam hitungan menit atau bahkan dalam hitungan harian. Nah, oke. Pada video ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang paling mendasar khusus untuk Koloti Bablo. Pertanyaannya itu, siapa sih sebetulnya Koloti Bablo itu? Orang-orang itu kan terkenalnya Koloti Bablo itu merupakan perusahaan captcha. Udah saja itu. Apa Koloti Bablo? Perusahaan captcha. Bahkan kalau kita search, kalau kita masukkan kata kunci di Google Chrome, maka kita masukkan kata kuncinya perusahaan captcha, maka di sana tertera salah satunya adalah Koloti Bablo dan perusahaan yang lainnya gitu. Jadi seolah-olah Koloti Bablo itu perusahaan captcha di mata kita sebagai pekerja. Nah, ini adalah jawaban menurut hemat saya ya, karena jawaban saya ini bukan jawaban yang mengada-ada, tapi justru didasari oleh beberapa hal yang sudah tertera, yang sudah ada. Dari siapa? Dari Koloti Bablo sendiri. Nah gitu. Jadi sama dengan perusahaan yang lain juga. Oke, saya perlihatkan rumusannya seperti ini ya. Nah ini rumusannya. Jadi ada 3 tahap ya, ada 3 pihak. Yang pertama adalah klien, yang kedua adalah Koloti Bablo, dan yang ketiga adalah kita sebagai pekerja. Nah, klien itu kita sebutnya itu pelanggan ataupun pembeli ya. Jadi kalau klien itu di dunia marketing perusahaan besar biasanya itu klien. Itu namanya seperti dunia saham, dunia forex, itu menyebutnya mereka itu klien. Jadi Koloti Bablo itu memiliki klien. Jadi Koloti Bablo itu memasarkan. Jadi sebetulnya Koloti Bablo itu merupakan perusahaan iklan. Ikan ya, perusahaan iklan. Sama dengan perusahaan TV ya, seperti Kompas, itu kan perusahaan TV. Nah, perusahaan iklan. Tapi iklan yang ditayangkan bukan iklan berupa video, tapi iklan yang ditayangkan berupa website atau situs, atau mungkin orang blog atau WordPress. Nah itu. Nah, jadi Koloti Bablo itu memasarkan produknya produknya yaitu dunia iklan kepada pemilik atau orang-orang yang memiliki website. Katakanlah ada klien satu, misalkan kata Koloti Bablo tuh mau rating bagus enggak, atau misalnya. Jadi siapa saja klien, orang-orang yang memiliki website dan websitenya ingin memiliki traffic atau lalu lintas yang tinggi, itu maka salah satu pemasarannya ada kepada Koloti Bablo. Nah, ini jadi ini sebetulnya sih pemahamannya, teorinya teori di bidang website ya. Website, maaf, jadi ada istilah-istilah yang kurang masyhur, kurang terkenal karena ini di dunia tertentu, jadi tidak secara umum. Oke. Katakanlah Koloti Bablo itu punya klien 1, klien 2 sampai klien 5, dan Koloti Bablo itu punya worker 1, pekerja 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kata klien 1 itu,
Nah, si klien, tiap klien itu pasti punya website. Nah, katakanlah ini websitenya website 1, website 2, website 3, 4, 5. Kata klien 1 katanya. Nah, misalkan kita misalkan ini secara komunikasi ya, secara komunikasi biasa ya. Karena kalau misalnya di komunikasi web ya, di website tidak seperti ini. Katakan kita gambarkan secara komunikasi kita secara biasa. Kata si klien 1, "Hey, kalau tolong dong ini website saya, link saya. Tolong dong ini saya pingin memiliki topik atau lalu lintas atau visitor yang banyak misalkan. Dalam satu hari dia pingin websitenya itu dikunjungi oleh 1.000 orang atau 10.000 orang." Kata klien 1. Klien 2 sama juga, pingin websitenya itu banyak pengunjung atau visitor. Terus klien 3 sama, klien 4 sama, klien 5 sama. Nah, jadi mereka itu, klien itu memiliki misi pingin supaya websitenya ini, link-link websitenya itu pingin memiliki pengunjung atau visitor yang banyak dalam jumlah kurun waktu tertentu. Nah, gitu kan. Nah, jadi mereka itu beriklan kepada Quality Bablo supaya si websitenya itu ditampilkan oleh pihak Quality Bablo. Oke, diterima oleh pihak Quality Bablo. Nah, oleh pihak Quality Bablo, si link-link ini, link 1, link 2, link 3, link 4, link 5, itu dikirimkan kepada para pekerja. Pekerja 1, 2, 3, 4, 5. Sorry ya. Jadi si klien ini berbeda negara ya, mungkin ada di negara Malaysia, di negara Indonesia, di negara Rusia, di negara Amerika, berbeda-beda lah, terserah Quality Bablo itu pemasarannya kemana, marketingnya kemana gitu kan. Nah, siapa yang mau beriklan ke Quality Bablo. Jadi saya tidak menentukan contohnya ya, pokoknya klien aja. Nah, dikirimkan si link ini kepada Quality Bablo, oleh Quality Bablo dikirimkan lagi kepada kita, kepada pekerja. 1, 2, 3, 4. Kalau kita komunikasikan secara biasa, kata Quality Bablo itu seperti ini. "Hey, pekerja 1, buka nih link ini." Nah, "Hey, pekerja 2, buka nih link ini." "Hey, pekerja 3, buka nih link ini." Nah, kalau kita komunikasikan secara biasa. Tapi ini kan mengirimkannya secara sistem ya, secara dunia programmer. Jadi tidak berbasis komunikasi seperti itu. Jadi berbasisnya tuh upload download. Kalau Bablo mengirimkan link kepada kita, itu namanya bagi kita di download link tersebut. Nah, oleh kita dikerjakan pekerjaannya, dibuka linknya, kemudian klik enter, maka itu proses upload. Nah, jadi ada proses download upload antara Quality Bablo dengan kita, dengan para pekerja. Nah, oleh kita dibuka si link-link tersebut. Jadi link 1, 2, 3, 4, 5 kita dibuka, cuman dibukanya secara random, secara atak, karena di proses diatur oleh sistem, dibuka. Nah, gitu, dibuka oleh kita. Nah, cuman kalau pekerjaan utama kita itu membuka link daripada klien ini, mau dibuka oleh kita di komputer kita. Jadi pekerja itu kan ada dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Rusia, Polandia, Amerika, dan di berbagai dunia aja, di dunia ini dari berbagai negara dibuka link tersebut. Nah, jadi tidak cuma hanya di wilayah Indonesia saja. Nah, cuman kalau pekerjaan kita cuman membuka link ini dan link sebagainya, pekerjaan kita itu gampang. Tidak akan ada error, tidak akan ada masalah, tidak akan ada trouble, tidak akan ada kesulitan, kesusahan kalau cuma membuka link aja. Klik link, buka, beres. Klik link tersebut, buka, beres. Klik link tersebut, buka, beres. Kita enak saja gitu. Nah, maka oleh pihak Quality Bablo, perantaranya supaya pekerjaan itu agak sulit, memakan waktu, maka antara link 1 dengan link 2 itu dipisahkan oleh sebuah tugas, task itu. Baik itu captcha ataupun GTS captcha atau H captcha. Nah, itu. Jadi, supaya pekerjaan tersebut tidak segampang, tidak terlalu mudah oleh kita diselesaikan, maka oleh Quality Bablo dipisah antara
link 1 dengan link 2 itu dipisahkan oleh suatu tas ataupun suatu tugas tersebut. Nah, loh, nah sekarang kita pertanyaan, loh kenapa kok nggak terlihat antara website 1 dengan website 2-nya? Nah itu, oke, saya lihat seperti ini ya. Sorry. Nah, tentu pertanyaan selanjutnya, kok mana websitenya? Website itu kan biasanya kan berisi konten ya, baik itu gambar, baik itu tulisan ataupun video. Itu biasanya kan begitu website itu. Nah, oke, saya akan ini masuk kepada dunia blog, oke ya. Saya contohkan ini adalah website klien. Misalkan ya, ini adalah website klien. Nah, ini adalah website klien yang full ya. Ini website klien, misalkan ini adalah nama linknya. Ini nama linknya. Kemudian ini adalah tas kita, pekerjaan kita di Kolotibablo. Nah, biasanya kan kalau tas itu kan ukurannya lebih minim ya, lebih minimalis, lebih ramping. Nah, segini misalkan ya. Nah, ini. Jadi posisinya seperti ini. Website klien, kemudian ini tugas kita. Nah, cuman si website klien ini, website klien ini yang ini adalah ditutupi oleh pekerjaan Kolotibablo. Jadi tidak terlihat isi daripada konten website klien tersebut karena terhalangi oleh tugas kita. Itulah sebabnya kenapa ketika kita membuka recaptcha itu suka ada link daripada website tertentu, itu website kliennya. Nah, itu yang terhalang oleh tugas kita dari Kolotibablo. Nah, itu mungkin sekitar gambaran ya, dan menurut hemat saya ini. Kenapa? Karena takutnya ya, tapi hemat saya ini dasar ini saya bisa buktikan dari Kolotibablo sendiri. Di sana tertera ada login untuk pekerja, ada login untuk para klien. Nah, gitu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah wal afi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.